Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Udah pada makan apa belum? Terima kasih teman-teman telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Jensi Putri Wilandri, bisa dipanggil Jensi atau Kak Jensi. Nah, sebelum saya memasuki pembahasan materi, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, sudah mendapatkan alat tulis yang disediakan oleh panitia tadi kan? Nah, sekarang saya ingin teman-teman semua menuliskan apa harapan teman-teman untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan kali ini. Nah, saya berikan waktu 5 menit ya. Nah, setelah teman-teman menuliskan apa harapan teman-teman untuk mengikuti pelatihan kali ini, teman-teman simpan dulu ya kertasnya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pembahasan. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu kepemimpinan? Oke, silahkan Kak bagi yang tahu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menanggapi. Oke, kepemimpinan itu sendiri yaitu kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan tadi adalah tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Baiklah. Nah, di sini saya akan membahas beberapa fungsi dari kepemimpinan itu, ada 4. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama itu ada fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif itu pemimpin ini sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada bawahannya. Nah, jadi sebagai pemimpin dia akan mengambil keputusan. Dari keputusan tadi itu, pemimpin tersebut akan membagikan tugas-tugas kepada divisi-divisi yang telah dibentuk tadi sebelumnya, dibentuk oleh kepemimpinan yang akan dilaksanakan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini ketika bawahan atau rekan kerja dapat berkonsultasi dengan pimpinannya untuk mencari jalan bersama gitu. Jadi saat ada kendala antara bawahan dengan atasan atau ketika untuk mengambil keputusan yang terbaik, mereka berkolaborasi untuk mencari jalan tengah, mencari jalan terbaik untuk mencapai tujuan yang akan dicapai tadi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi partisipatif. Fungsi ini ketika pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para peserta atau bawahannya tadi untuk dapat aktif dalam bekerja untuk tercapainya, untuk keberhasilan dari suatu kegiatan atau suatu tujuan yang akan dicapainya tadi. Nah, yang keempat itu ada fungsi pengendalian. Pemimpin ini mampu mengendalikan segala kegiatan atau aktivitas agar dapat berjalan dengan efektif. Nah, kalau seandainya pemimpin itu tidak aktif, bagaimana cara kegiatan itu dapat berjalan dengan baik kan? Nah, selanjutnya itu ada tujuan kepemimpinan. Nah, tujuan kepemimpinan ini ada 2. Yang pertama itu untuk mencapai suatu tujuan, dan yang kedua itu untuk memotivasi orang lain. Bagaimana sih cara tujuan ini agar dapat tercapai? Nah, tujuan ini dapat tercapai nantinya jika pemimpin tadi dapat disenangi oleh bawahannya. Nah, ketika semua orang pasti ingin disukai, disenangi, dan dicintai. Nah, jika seorang pemimpin itu telah disukai oleh teman-teman, oleh bawahannya, oleh rekan kerjanya, dia dicintai. Nah, mereka akan dapat mencapai tujuan yang akan diinginkan tadi. Nah, dengan adanya tujuan, tentunya ada tugas. Dengan ada tugas, mereka itu akan membentuk suatu bidang atau suatu divisi yang terdiri dari beberapa orang yang akan menjalankan tugas tersebut. Nah, tugas-tugas orang-orang tersebut pastinya telah dipilih berdasarkan kemampuan yang akan melaksanakan tugasnya nanti. Nah, dalam mengerjakan suatu tugas diperlukannya kerjasama. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka hasil akan didapatkan dengan secara baik. Kemudian perlu diingat, jika suatu tim atau suatu bawahan tidak mencintai pemimpinnya,
maka hasil yang akan dicapai itu tidak akan tercipta atau gagalnya tujuan. Kemudian itu ada sifat-sifat pemimpin. Nah, ayo teman-teman semua dilihat nih, apakah teman-teman semua sudah memiliki sifat dari pemimpin tersebut. Nah, yang pertama itu punya pendirian yang teguh atau tidak mudah goyah terhadap hal-hal yang tidak berkaitan nih dengan kepemimpinannya, dengan tugas-tugasnya gitu. Yang kedua itu pemimpin itu harus proaktif. Kalau misalkan pemimpin itu tidak aktif, maka tidak akan terjalan dengan baik suatu kegiatan. Nah, kemudian itu ada jujur. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang jujur agar bawahannya mempercayai. Kalau bawahannya sudah mempercayai, maka keberlangsungan segala tindakan, segala kegiatan itu akan dapat tercapai dengan baik. Kemudian itu ada komunikatif. Nah, seorang pemimpin itu mampu menyampaikan beberapa hal atau berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kata-kata yang ambigu. Kemudian, seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan mengenai komunikasi yang baik dan juga efektif nih. Kemudian yang kelima itu ada terbuka terhadap pendapat. Nah, gimana pemimpin tersebut harus memiliki kemampuan yang dapat menerima gitu. Jangan semuanya saya mau begini, saya mau begini gitu. Nah, sedangkan pemimpinnya tidak mau mendengarkannya bagaimana? Nah, sebaiknya pemimpin itu dapat menampung aspirasi-aspirasi dari bawahannya, kemudian mereka dapat mengkolaborasikannya menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Kemudian itu, seorang pemimpin harus memiliki sifat yang sabar, karena dalam melaksanakan beberapa hal, pastinya tidak akan mudah kalau misalkan bawahannya atau atasannya itu tidak berkomunikasi atau tidak saling bekerja sama. Kemudian gini nih, dari sekian materi yang saya sampaikan tadi, saya memiliki beberapa kegiatan nih buat teman-teman semua. Nah, saya harap teman-teman dapat melaksanakannya dengan baik ya. Coba teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman sendiri, apakah saya sudah menjadi pemimpin yang baik atau belum? Nah, itu pertanyaan tersebut dapat kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, kepada teman kalian, gitu kan. Oke, selanjutnya itu saya mau teman-teman yang berada di bagian sebelah depan berbaris itu berkelompok, mulai dari kelompok 1 baris pertama sampai seterusnya ke belakang ya. Tolong panitia memberikan kelompoknya. Oke, sekarang silakan duduk melingkar. Ya sudah, kalau jika sudah teman-teman semua, saya memiliki instruksi. Teman-teman merupakan pelaksana dari suatu kegiatan yang akan diselenggarakan di sekolah teman-teman. Nah, teman-teman ditugaskan untuk membentuk suatu kepanitiaan, mulai dari pimpinannya siapa, sekretarisnya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mengajukan temanya apa, bentuk kegiatannya apa, hasil yang akan dicapai itu seperti apa, atau target teman-teman untuk mencapai target dalam kegiatan teman-teman itu apa gitu. Nah, semuanya sudah memiliki kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, saya harap teman-teman dapat bekerja dengan maksimal mungkin. Dan juga saya memberi waktu teman-teman selama 30 menit cukup lah ya. Nah, kalau sudah terima kasih kepada teman-teman. Jika sudah selesai, teman-teman dapat mengacungkan jari, dan jika ada pertanyaan juga teman-teman dapat bertanya secara langsung kepada saya. Oke, terima kasih.